Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Gimana kabarnya anak-anak kelas 9? Semoga baik-baik saja dan masih bersama saya di sini Ustadz Hanif, dan kali ini kita akan membahas tentang dalil Al-Qur'an mengenai peristiwa setelah hari kiamat. Oke, langsung saja kita simak ya pembahasan berikut ini. Yang pertama tentang yaumul ba'ats. Apa sih itu yaumul ba'ats? Coba kita perhatikan di sini. Saya akan membacakan surat Al-Hajj ayat 7. Wa annas sa'ata. Kalau kita perhatikan di sini, dan sesungguhnya hari kiamat atiyatun, dia pasti akan datang. Wa annas sa'ata atiyatun, dia akan datang. Hari kiamat itu pasti akan datang. Ini dalil tentang hari kiamat. La raiba fiha, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Wa anallaha, dan bahwasanya Allah ya ba'atu, akan membangkitkan. Berarti yaumul ba'ats itu adalah hari kebangkitan. Coba kalian perhatikan di sini. Kata kuncinya mana sih? Nanti kalau ada pertanyaan seperti ini. Perhatikan ayat berikut. Ayat berikut ini menunjukkan dalil tentang peristiwa apa? Bagaimana kalian bisa menunjukkannya? Kalian lihat kata kuncinya. Apa itu? Ya ba'atsu. Ini kata kuncinya. Ya ba'atsu. Artinya adalah kebangkitan. Membangkitkan. Ya ba'atsu ini membangkitkan. Ba'ats, yaumul ba'ats, berarti hari kebangkitan. Yaumul ba'ats. Ya ba'atsu man fil kubur, berarti akan membangkitkan dalam kubur. Ya. Ini dalil tentang hari kebangkitan. Kemudian setelah dibangkitkan manusia, maka ada yang nama yaumul masyar. Apa itu yaumul masyar? Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan. Wa yauma nusayyirul jibala. Ya. Dan ketika pada hari itu, ya, ketika itu kami menjalankan gunung-gunung. Artinya menjalankan di sini adalah menghilangkan. Pada hari kiamat maka gunung akan meletus, semuanya akan hancur, ya. Wa taral arda, dan kamu akan dapat melihat bumi barizatan, itu datar. Nah, kemudian kadang-kadang ayat ini digunakan untuk orang-orang yang percaya dengan flat earth gitu ya. Bumi itu datar misalnya. Nah, ini bumi datar itu ketika nanti kalau sudah kiamat gitu. Maksudnya di sini Allah itu akan menghilangkan gunung-gunung, menghilangkan rumah-rumah, menghilangkan semua yang menghalangi pandangan kita. Nah, semuanya akan hancur itu. Itu terjadi ketika hari kiamat itu sendiri. Barizatan, datar. Wahasarnahum, dan kami kumpulkan seluruh manusia. Walam nughadir minhum ahada, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Nah, anak-anak di sini yang menunjukkan arti dari yaumul masyar adalah, coba kata kuncinya adalah ini. Wahasarnahum. Perhatikan. Wahasarnahum artinya adalah kami kumpulkan. Wahasarnahum, kami kumpulkan. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, perhatikan ayat berikut ini, ayat surat Al-Kahfi ayat 47 ini menunjukkan dalil tentang apa? Ya. Kalian bisa melihat kata kuncinya apa di sini? Oh, hasarnahum. Oh, saya pernah mendengar hasarnahum itu berarti masyar. Hasyar, masyar. Oh, berarti ini hari di mana dikumpulkannya manusia. Nah, paham sampai di sini ya. Jadi anak-anak ini dalil tentang yaumul masyar seperti itu. Dan yaumul hisab, setelah manusia dikumpulkan di situ, menunggu berapa lama, wallahu alam, kita tidak tahu berapa lama kita berada di padang masyar. Subhanallah, di padang masyar itu diceritakan oleh Nabi Muhammad
di situ semua manusia akan dikumpulkan dalam keadaan mohon maaf tidak memakai busana. Telanjang bulat, mohon maaf. Ya. Terus ada yang bertanya, Nabi, ya Rasulullah, apakah ketika keadaan manusia itu telanjang bulat, apakah mereka tidak melihat satu sama yang lain? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, mereka tidak akan sempat untuk melihat hal-hal yang seperti itu. Ya. Ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan yang mohon maaf tidak memakai pakaian sama sekali, maka tidak ada kesempatan manusia untuk melihat, tidak pakai baju malu, saya nggak pakai baju. Tidak akan sempat memikirkan hal itu. Mereka sibuk memikirkan dirinya nanti itu dihisab itu bagaimana, seperti itu loh. Saya nanti dihisab bagaimana, masuk surga atau masuk neraka ya. Mereka memikirkan hal-hal itu, tidak memikirkan hal-hal yang lain. Ya, itu ketika keadaan manusia berada di Yaumul Mahsyar itu. Ya, kita tahu digambarkan itu juga panasnya matahari itu 1 jengkal dari kepala kita. Bayangkan panasnya bagaimana itu. Di padang pasir tidak ada tempat teduhan, ya. Di situ hanya ada padang yang terbentang, semua kita melihat hanya padang pasir dan lain sebagainya, tidak ada naungan. Nah, bagaimana keadaan kita di sana? Nah, lagi-lagi di padang mahsyar itu yang menentukan kita bisa selamat di padang mahsyar itu adalah amal kita ketika berada di dunia. Orang-orang yang baik dia akan dinaungi oleh awan di atas kepalanya, maka dia tidak akan merasakan panasnya pada Yaumul Mahsyar itu. Berbeda dengan orang-orang yang kafir, ketika orang-orang kafir itu dikumpulkan di sana, mereka merasakan panasnya, keringatnya keluar sampai membanjiri badannya itu. Saking banyaknya keringatnya yang keluar itu. Saking panasnya. Itu keadaan manusia yang baik dan manusia yang buruk ketika berada di alam mahsyar. Nah, kemudian setelah alam mahsyar itu yaumul hisab. Nah ini yaumul hisab. Yaumul hisab itu nanti manusia itu akan dipanggil satu-satu. Misalnya ya Juniari sini. Nah, maka dihisablah. Nah, ini seperti ini Coba kita melihat di Quran surat Yasin ayat 65, di situ dikatakan al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nahtimu, pada hari itu kami tutup mulut mereka. Nah, gitu. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, manusia ketika itu mulutnya ditutup. Ala afwahim wa tukallimuna aydihim, dan yang berbicara itu hanya tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang memberikan kesaksian itu kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dahulu mereka usahakan ketika berada di dunia. Kalau tangan kita setiap hari kita gunakan untuk bersedekah, maka dia akan bersaksi, ya Allah, saya digunakan untuk bersedekah setiap hari oleh orang ini. Infak di sekolah, saya menginfakkan ini, infak, masukkan kaleng, itu dia akan bersaksi, saya setiap hari masuk sekolah, digunakan tangan kanan saya ini untuk memberikan infak yang terbaik, menulis pelajaran. Itu juga akan disangsikan, ya Allah, saya digunakan untuk menulis pelajaran apapun. Ya. Dan kalau dia melakukan hal yang buruk, dia akan berkata, saya digunakan untuk menyolong, untuk mengentit. Apa itu mengentit itu ya? Mengambil barang orang lain dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kaki-kaki mereka. Nah, itu keadaan ketika yaumul hisab. Terus kemudian kata kuncinya adalah di sini ada hisab ya, tidak ada kata hisab, maka kalian harus menghafalkan ini. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini dihafalkan artinya.
Lanjut. Nah, ini ada lagi Al-Insyikok ayat 7. Fa'amman utiya kitabahu biyaminihi. Ini kalian sudah hafal ya Al-Insyikok ini ya. Fa'amman utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan. Jadi nanti di yaumul hisab itu Allah memberikan buku catatan amal kita. Ya, kalau orang yang diberikan itu menerimanya dengan tangan kanan, apa yang terjadi? Lanjut. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Ketika tangannya, maka berarti dia orang yang baik. Pemeriksaannya mudah dan tidak berbelit-belit dan cepat seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Wayang qalibu ila ahlihi masruro, dan dia akan kembali kepada keluarganya, kepada kaumnya, sanak saudaranya itu dengan wajah yang gembira. Ini gambaran ketika yaumul hisab. Sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Nah, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang. Nah, di belakang. Apa? Fasaufa yad'u thubura, maka mereka akan berteriak-teriak, waduh celaka saya. Celaka betul. Wa yasla sa'irah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api yang menyala-nyala. Lanjut. Nah, setelah setelah hisab apa? Yaumul mizan. Wal waznu, nah kalau ini gampang. Wal waznu yauma idinil haqq. Ini Al-A'raf ayat 8. Wal wazn, berarti wazn. Wazn itu mizan. Mizan berarti apa? Timbangan. Al waznu itu timbangan. Kalau misalnya ada pertanyaan, perhatikan ayat ini termasuk dalil yang menunjukkan tentang peristiwa apa? Wal waznu, waznu berarti mizan. Adalah hari pertimbangan atau ditimbangnya amal baik, amal buruk atau amal baik kita. Wa yauma idzinil haqq. Timbangan itu adalah benar-benar adil seadil-adilnya. Enggak seperti di dunia. Kalau kita melihat sekarang di Indonesia itu banyak ketidakadilan seperti itu. Ya, koruptor hanya dihukum misalnya 2 tahun. Kemudian orang miskin yang nyolong ayam dihukum 2 tahun juga. Tidak ada keadilan. Padahal koruptor itu lebih banyak merugikan negara seperti itu. Wa man thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun, dan barang siapa timbangannya berat, timbangan baiknya itu berat, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, wa man khafat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun. Nah, ini coba ayat A'raf ini selanjutnya. Tadi kalau ayat ini tentang timbangan yang baik. Timbangan yang baik, yang beratnya yang baik. Tapi kalau di sini timbangannya khafat, itu ada ringan timbangan kebaikannya, maka dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Otomatis dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Setelah mizan, itu kan ada sirat di jembatan itu. Nah, kemudian orang-orang yang beriman, nah, inna ashabal jannatil yauma fi sughulin fakihun. Ini Yasin, ini menggambarkan keadaan manusia atau orang-orang yang beriman ketika berada di surga. Sungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka sibuk senang-senang. Nah, enak sekali di sana itu. Mereka sibuk senang-senang. Kalau kita di dunia kan sibuk mencari uang, sibuk belajar, payah-payah, dan lain sebagainya. Kalau di surga kita tinggal menikmati apa yang sudah kita usahakan ketika berada di dunia. Kemudian lanjut. Hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh. Ini bertele-tele apa ya? Berleha-leha di atas dipan-dipan mereka. Oke, kemudian lahum fiha faqihatun wa lahum ma yad'un. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Ya, di surga itu apa saja boleh kita minta.
Salamun qaulam mir rabbir rahim, mereka akan mengucapkan salam setiap ketemu orang kan gitu. Ya, tuh. Selanjutnya di neraka keadaan yang sebaliknya daripada lahum ta'amun. Tidak ada makanan di surga itu. Di neraka itu. Kecuali apa? Illa min dhari', kecuali ada di situ pohon yang berduri. Kalau itu adalah zakum namanya, zakum. Atau di sini dikatakan zibrik. Buah yang sangat busuk sekali, berduri. Ya. Kalau kering dia akan beracun. Ya. Itulah makanan orang-orang yang berada di neraka, naudzubillah. Tidak mengenyangkan. Nah, ini lagi. La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Ya. Ini gambaran Al-Quran lah ya, bukan cerita manusia. Tapi ini Allah sendiri yang menceritakan tentang neraka itu seperti apa. Tidak menggemukkan, tidak menghilangkan lapar. Baiklah anak-anakku sekalian, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang dalil Al-Quran mengenai peristiwa setelah hari kiamat. Nah, harapannya anak-anakku kalian bisa menghafalkan dalil-dalil ini di rumah. Kemudian bukan hanya saja untuk agar kalian mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika ujian, akan tetapi juga untuk menambah pengetahuan sekaligus untuk menambah keyakinan dan keimanan kita tentang hari kiamat. Itu saja, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.